Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Kembali kita semua diguncang oleh sebuah narasi liar yang beredar di jagat maya, sahabat ya. Nama Rismon Sianipar memang betul-betul mendadak mencuat ke permukaan dengan klaim yang saya kira tidak main-main, menyerahkan bukti rekaman desain pembusukan terhadap mantan Presiden Jokowi atau Presiden ke-7 Republik Indonesia dengan Mas Waspres Gibran Rakabuming Raka. Saya kira ini bukan sekedar isu ijazah palsu, tapi ini sekali lagi soal dugaan konspirasi tingkat tinggi yang menyeret nama-nama besar seperti Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono. Luar biasa, sahabat. Dan tentu yang menjadi pertanyaan buat kita semua ini, benarkah apa yang dipaparkan oleh media ini sebuah fakta atau ini hanya narasi belaka atau hoaks? Tapi yang pasti, untuk lebih jelasnya, kita akan mencoba menelaah secara bersama-sama, mendengarkan video ini, menganalisis kebenaran beritanya, sahabat, karena ini sangat berbahaya sekali kalau benar ini terjadi ya. Karena di sana ada dua tokoh besar, ada dua partai yang dilibatkan, dan bahkan Pak Luhut Binsar Panjaitan dan Prof Mahfud MD ikut terseret namanya di dalam video ini. Ini coba kita cek videonya. Sebuah guncangan hebat baru saja menghantam fondasi politik nasional. Apa yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai perdebatan publik mengenai keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo, kini resmi memasuki babak paling gelap sekaligus paling terang. Pakar telematika Rismon Sianipar, sosok yang sebelumnya berada di barisan pengkritik, kini muncul dengan sebuah amunisi mematikan. Bukan sekadar data digital atau dokumen kertas, Rismon mengklaim telah mengantongi bukti rekaman suara dan percakapan rahasia yang diduga berisi instruksi, koordinasi, dan perencanaan sistematis untuk menjaga agar isu ijazah palsu tetap membakar opini publik. Siapa saja suara di balik rekaman tersebut? Malam ini, nama-nama besar dari berbagai spektrum politik terserat ke permukaan. Dalam pengakuannya yang menggemparkan di hadapan media investigasi, Rismon Sianipar menyebut bahwa rekaman tersebut diambil dalam berbagai pertemuan rahasia selama periode 2 tahun terakhir. Rekaman ini diduga menjadi bukti kuat adanya persengkongkolan lintas kelompok untuk mendelegitimasi kepala negara. Rismon secara berani menyebutkan bahwa dalam rekaman tersebut terdengar suara-suara yang sangat identik dengan tokoh-tokoh kunci nasional. Nama Ketua DPR RI Puan Maharani, tokoh sentral Habib Rizik Syihab, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dikabarkan muncul dalam pusaran percakapan tersebut. Rismon menyebut rekaman ini mengungkap bagaimana narasi ijazah palsu dipesan dan dikelola sebagai alat tawar politik tingkat tinggi. Menurut penjelasan Rismon, masing-masing nama yang disebut logistik, ada pula koordinasi mengenai momentum kapan isu ini harus diledakkan di media sosial dan kapan harus dibawa ke ranah hukum untuk menciptakan kegaduhan yang terukur. Terseretnya nama Puan, Rizik, dan AHY dalam satu rekaman yang sama mengindikasikan adanya koalisi bawah tanah yang tidak terduga sebelumnya. Rismon Sianipar menegaskan bahwa dirinya tidak lagi bisa diam karena merasa nuraninya terbebani melihat bagaimana rakyat diadu domba oleh narasi yang ia tahu persis dirancang di meja makan para elit tersebut. Menanggapi klaim rekaman maut ini, dua penggawa hukum dan keamanan pemerintah Luhut Binsar Panjaitan dan Mahfud MD langsung memberikan atensi khusus. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan memperingatkan dengan nada tinggi agar para tokoh yang namanya disebut tidak mencoba melakukan intimidasi terhadap Rismon. Jika rekaman itu benar, ini adalah pengkhianatan terhadap akal sehat bangsa, tegas Luhut. Sementara itu, Mahfud MD menilai bahwa rekaman ini bisa menjadi alat bukti hukum yang sah jika telah melalui uji digital forensik. Mahfud meminta Rismon segera menyerahkan seluruh bukti asli kepada pihak kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk menghindari upaya penghilangan barang bukti oleh pihak-pihak yang merasa terancam.
Kini, publik menanti respons resmi dari pihak Puan Maharani, Habib Rizik maupun AHY. Hingga saat ini, lingkaran terdekat para tokoh tersebut dikabarkan tengah melakukan konsolidasi internal yang sangat intens. Terseretnya nama-nama besar ini jelas bukan perkara sepele. Ini menyangkut reputasi politik yang telah dibangun selama puluhan tahun. Jika rekaman ini nantinya terbukti asli dan diputar di muka persidangan, maka peta politik nasional menjelang masa depan akan berubah total. Masyarakat mulai mempertanyakan apakah kritik-kritik keras selama ini murni karena kecintaan pada negara ataukah hanya bagian dari skenario berbayar senilai puluhan miliar rupiah sebagaimana yang sempat disinggung Rismon sebelumnya. Pemirsa, kejujuran Rismon Sianipar telah membuka babak baru bagi demokrasi kita. Pengakuan tentang adanya rekaman rahasia ini adalah sinyal bahwa tidak ada kebohongan yang bisa disembunyikan selamanya. Ketika para elit bermain api dengan fitnah, maka waktu jualah yang akan memadamkannya dengan kebenaran yang pahit. Kita semua berharap agar proses hukum berjalan tanpa pandang bulu. Siapapun yang terbukti mendesain kegaduhan nasional demi kepentingan pribadi atau kelompok harus mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum dan sejarah. Oke, saya kira jelas sahabat ya, narasi yang beredar itu sangat jelas ya, menyebutkan bahwa rekaman tersebut mengungkap adanya skenario terstruktur untuk menjatuhkan kredibilitas Pak Jokowi melalui isu ijazah. Dan yang lebih mengejutkan lagi buat kita, beredar klaim bahwa tokoh sekelas Luhut Binsar Panjaitan dan Profesor Dr. Mahfud MD sampai harus turun tangan meminta perlindungan bagi Rismon Sianipar. Jika misalnya ini adalah hal yang sangat besar, maksud saya informasi ini terverifikasi benar, maka kita tidak lagi bicara tentang perbedaan pendapat politik. Kita sedang berbicara tentang political karakter assassination, artinya pembunuhan karakter politik yang saya kira sangat terorganisir ya. Dan dalam diskursus ilmu politik, fenomena ini bisa dibedah menggunakan kacamata psikologi politik sahabat. Artinya dalam politik modern seringkali melibatkan penyebaran disinformasi untuk mendelegitimasi lawan, dan kalau kita berdasar pada video ini, itulah yang terjadi terhadap Pak Jokowi. Oleh sebab itu, para ahli komunikasi digital juga memperingatkan tentang bahayanya ini dipakai sebenarnya sahabat ya, atau rekaman audio yang dimanipulasi. Artinya secara ilmiah keaslian rekaman harus memang betul-betul melewati uji digital forensik. Tanpa hasil uji digital forensik, saya kira yang transparan terkait dengan video ini hanyalah noise atau kebisingan yang bisa jadi akan mengaburkan fakta yang sesungguhnya. Tapi entahlah sahabat, karena kalau benar video ini terjadi, artinya asli, sungguh-sungguh luar biasa buat Pak Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka, betapa dia betul-betul dibombardir ya, karena keserakahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam rekaman tersebut, kalau ini benar ya. Tapi sekali lagi sahabat, kita harus menjadi penonton yang cerdas. Kita tidak boleh langsung mengklaim bahwa video ini adalah video asli, karena catatan penting buat saya bahwa yang namanya kebenaran itu tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang menonton atau like ya, atau share di TikTok, melainkan oleh verifikasi data dan fakta di lapangan. Karena memang kalau saya melihat video ini luar biasa penontonnya, sudah kurang lebih 400 ribuan yang menonton sahabat. Karena itu kita harus tegas bahwa jika memang rekaman ini asli, maka hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu terhadap para pendesain fitnah. Demokrasi ini terlalu mahal sahabat untuk dirusak oleh intrik kotor. Apalagi ini terkait soal ijazah palsu yang terus digoreng tanpa bukti. Namun jika ini hanyalah konten fabrikasi untuk memicu kegaduhan, maka sang pembuat narasi harus bertanggung jawab.
Kita tidak boleh menjadi bangsa yang mudah disetir oleh potongan video tertentu yang tanpa verifikasi. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kita harus menunggu langkah nyata dari orang yang berkompeten ya terhadap adanya video ini, siapa yang jujur dan siapa yang hanya menari di atas isu ini yang terjadi akhir-akhir ini sahabat. Saya kira demikian sahabat ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Dan sekali lagi kita harus benar-benar menapis setiap informasi yang beredar di media sosial agar kemudian kita tidak gampang dibodohi oleh konten-konten penyesatan atau hoax. NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.